Baiklah, sebelumnya selamat pagi. Saya di sini akan menjelaskan inferensi logika yang dibuat oleh saya sendiri, Betaria, NPM 270511029, Prodi D3 Manajemen Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang inferensi logika. Inferensi logika itu disebut dengan proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi, argumen valid dan argumen invalid. Premis itu bisa disebut dengan P1, P2, dan P3 atau hipotesa atau asumsi. Dan di bawah garis itu disebut dengan konklusi. Suatu argumen dapat dikatakan valid jika semua premis itu bernilai benar atau tautologi. Suatu argumen dikatakan invalid jika semua premis itu salah atau terdapat salah satunya. Metodenya, yang pertama, cara untuk membuktikan inferensi logika dengan menggunakan tabel kebenaran. Jika terdapat dua premis dan premis tersebut tidak ada dalam hukum inferensi logika, afirmasi atau hukum inferensi jika terdapat lebih dari dua premis. Saya di sini akan menjelaskan tentang tabel kebenaran. Untuk mengetahui suatu argumen valid atau tidak, maka dapat dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, tentukan premis dan konklusi argumen tersebut. Yang kedua, buatlah tabel yang menunjukkan tabel kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Yang ketiga, carilah baris kritis yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Yang keempat, dalam garis kritis tersebut, jika nilai kesimpulan semua benar, maka argumen tersebut valid. Dan jika baris tersebut ada baris konklusi yang bernilai false atau salah, maka dikatakan invalid. Contohnya, buktikan argumen berikut, valid atau invalid. A, B, P atau dalam kurung P atau R, negasi R, dan kesimpulannya P atau Q. Yang B, P implikasi dalam kurung Q atau negasi R. Yang premis yang kedua itu ada Q implikasi dalam kurung P dan R, dan P implikasi R. Kita tentukan yang pertama. Premis 1 sudah tertera, yaitu P atau dalam kurung Q atau R. Premis kedua itu negasi R, dan kesimpulannya adalah P atau Q. Di sini terdapat baris PQ, R, Q atau R, dan lain-lain. Sudah tertera tabel kebenarannya, maka tentukan dari premis 1, premis 2, dan konklusinya. Jika premis 1, 2, dan konklusi bernilai benar, maka dapat dikatakan invalid. Baris kritisnya terdapat di baris kedua, 4 dan 6. Di baris kedua, konklusinya tautologi. Di baris keempat, tautologi. Di baris keenam, tautologi. Maka, pada baris tersebut kesimpulannya juga bernilai true. Maka argumen tersebut dikatakan valid. Yang kedua, sudah terdapat premis 1, premis 2, dan konklusi. Maka kita tinggal membuat tabel kebenarannya. Saya sudah membuatnya, dan saya mendapatkan baris kritis terdapat di nomor 1, 4, 7, dan 8.
Tetapi pada baris keempat, konklusinya bernilai false. Maka pada baris keempat, kesimpulannya adalah false. Dan argumen tersebut tidak dikatakan valid, melainkan invalid.